Yo, minasan. Selamat datang kembali di channel Notanawa, tempat nongkrongnya para pecinta anime sejati. Kali ini kita bakal ngebahas alur cerita dari salah satu anime yang penuh aksi, humor, dan misteri, anime Noragami. Siap-siap dibawa ke dunia para dewa dan roh penasaran. Karena cerita ini bakal bikin kamu mikir, ketawa, dan mungkin sedikit terharu. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Cerita dimulai dengan seorang siswi bernama Mutsumi yang sedang duduk di kelas, menjadi korban intimidasi dari teman-teman sekelasnya. Dalam keputusasaan, ia memanjatkan doa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa ini dijawab oleh Yato, yang muncul bersama Shinki-nya, Tomone. Dari atas tangki air, Yato melemparkan koin 5 yen sebagai simbol penerimaan doa, kemudian melompat turun dan mengalahkan Phantom, roh jahat yang tercipta dari emosi negatif, dengan bantuan Tomoni yang berubah menjadi senjata suci, Hanki. Setelah pertempuran, Tomoni memutuskan untuk berhenti menjadi Shinki Yato karena sifat Yato yang sembrono, dan mereka berpisah dengan penuh ejekan dari pihak Tomon, meski Yato terlihat sangat sedih. Setelah itu, Yato menerima permintaan melalui nomor ponsel yang ia semprot di tembok, mencari kucing hilang bernama Milord. Saat Yato tengah mencari kucing tersebut, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Hiyori Iki, seorang siswi SMA yang sedang bersama teman-temannya. Ketika Milord terlihat di tengah jalan, Yato mengejarnya dan hampir tertabrak bus, namun Hiyori menyelamatkannya dengan mendorongnya keluar dari jalan. Akibatnya, Hiyori yang tertabrak dan terbangun di rumah sakit. Saat ia bertanya tentang Yato, teman-temannya menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di tempat kejadian selain dirinya. Malam harinya, Hiyori mendengar suara aneh dan menemukan Yato bersembunyi di bawah selimutnya. Yato mengaku sebagai dewa dan berterima kasih karena telah diselamatkan. Meski awalnya tidak percaya dan hendak memanggil polisi, Hiyori akhirnya mendengarkan ceritanya. Keesokan harinya, Hiyori mulai mengalami keanehan, ia sering mengantuk mendadak di sekolah, dan perlahan melupakan kejadian kecelakaan dan sosok Yato. Namun, saat melihat poster Milord, sebagian ingatannya kembali dan ia bertekad untuk menemukan kucing itu demi mengingat kejadian sebenarnya. Sementara itu, Yato berhasil menemukan Milord dengan bantuan catnip, tetapi ia diserang oleh Phantom yang mengikuti kucing tersebut. Hiyori muncul kembali dalam bentuk roh dan menyelamatkan Yato sekali lagi. Setelah mereka berhasil kabur, Yato menunjukkan bahwa jiwa Hiyori kini memiliki ekor, tanda bahwa ia terjebak antara dua dunia, Nir Shore, dunia manusia, dan Far Shore, dunia roh dan dewa. Hiyori kembali ke tubuhnya dan pingsan, lalu dibawa pulang oleh Yato. Saat sadar, ia menuduh Yato mesum karena menggendongnya. Yato kemudian menjelaskan kondisi Hiyori dan menawarkan bantuannya untuk memperbaiki keadaan, dengan imbalan tradisional untuk dewa yaitu 5 yen. Cerita berlanjut dengan Hiyori yang mulai mengalami lebih banyak kejadian aneh akibat jiwanya yang dapat terlepas dari tubuh. Saat sedang mandi, jiwanya keluar tanpa sengaja, dan hal ini kembali terjadi di sekolah ketika ia sedang berganti pakaian untuk kelas olahraga. Teman-temannya, Ami dan Yama, membawanya ke ruang kesehatan, sementara Hiyori, dalam bentuk setengah roh, memutuskan untuk menjelajahi kota. Dalam bentuk ini, ia menyadari bahwa ia dapat bergerak jauh lebih cepat, dan akhirnya berakhir di sebuah taman. Sementara itu, Yato sedang mencoretkan nomor ponselnya di kereta umum ketika ia menerima telepon dari Hiyori. Ia meragukan status Yato sebagai dewa karena belum juga membantunya. Untuk membuktikan dirinya, Yato tiba-tiba muncul di sampingnya lewat teleportasi dan menyatakan bahwa hanya dewa yang bisa melakukan hal semacam itu. Namun, ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa berbuat banyak tanpa senjata suci, Shinki. Ketika menerima panggilan lain, Yato pun menghilang. Ternyata, pekerjaan darurat, itu hanyalah bersih-bersih kamar mandi, yang dibayarnya dengan 5 yen dan sekaleng bir. Hiyori, merasa tak ingin tinggal diam, berinisiatif mencari Shinki untuk Yato. Ia berkeliling kota dan bahkan berbicara dengan beberapa ayakashi kecil. Dalam pencariannya, ia melihat sekelompok besar ayakashi berkumpul seperti badai dan berasumsi bahwa mungkin ada salah satu roh yang dapat dijadikan Shinki. Ia kemudian menelepon Yato dan mengaku telah menemukannya. Yato langsung muncul, tapi yang Hiyori sangka sebagai calon Shinki ternyata adalah hantu besar dan berbahaya. Mereka pun melarikan diri dari kejaran makhluk tersebut. Saat Hiyori mencoba menyerang hantu itu, Yato menghentikannya, namun dirinya justru digigit dan terluka. Ia melukai hantu itu sebagai balasan, membuatnya mundur. Yato menjelaskan bahwa lukanya adalah sejenis kekotoran, impurity, yang bisa menyebar dan membahayakan, dan bahwa ekor Hiyori sebenarnya adalah tali jiwa yang menghubungkan tubuh fisik dan bentuk rohnya,
Jika putus, ia akan mati. Ketika hantu itu kembali menyerang, mereka terpaksa lari lagi. Tiba-tiba, Yato melihat roh remaja laki-laki yang tampak murni, dan langsung mengklaimnya sebagai Shinki. Roh tersebut berubah menjadi katana, dan Yato melihat sekilas masa lalunya sebelum tampak terguncang dan pingsan di atas tiang listrik. Ia tertelan oleh hantu bersama katana di tangannya. Namun, dari dalam tubuh makhluk itu, Yato membuka mata dan menebasnya dari dalam, menghancurkan hantu tersebut. Ia jatuh ke tanah dan tampak menangis, sebelum membersihkan kekotoran di tubuhnya menggunakan katana barunya. Setelah pertempuran, Yato memperkenalkan Shinki barunya kepada Hiyori. Ia menamainya Yuki, atau lebih tidak formal, Yukine. Katana itu berubah kembali ke wujud manusianya, seorang remaja laki-laki berambut pirang dengan mata oranye. Ketika Yato menawarkan jaketnya kepada Yukine yang tampak menggigil, ia menolaknya karena bau keringat. Hiyori lalu memberikan syalnya sebagai gantinya, sementara Yato menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Yato terlihat menggali tempat sampah amal untuk mencari pakaian yang layak dikenakan oleh Yukine, Shinki barunya. Sementara itu, Yukine mulai bertanya-tanya mengapa ia masih bisa merasakan hal-hal di sekitarnya meskipun ia sudah meninggal. Ketika bekal makan siang mereka dicuri oleh seekor kucing liar, Yato memutuskan untuk menghubungi Hiyori agar mentraktir mereka makan. Di restoran, pelayan hanya mencatat pesanan Hiyori dan tidak menyadari keberadaan Yato dan Yukine sampai mereka berbicara langsung padanya. Yato lalu menjelaskan bahwa karena mereka berasal dari Far Shore, dunia arwah, manusia memang bisa melihat mereka, tetapi akan segera melupakan kehadiran mereka karena tidak memberi perhatian lebih. Saat Yato keluar dari restoran, Hiyori berbicara dengan Yukine yang mengaku tidak bisa mengingat kehidupannya sebelum menjadi Shinki. Namun, ketika Yukine mulai memiliki pikiran tidak pantas terhadap Hiyori, Yato tiba-tiba merasa sakit yang menusuk sebagai efek dari dosa Yukine. Yato pun menegurnya dan menjelaskan bahwa dewa dan Shinki berbagi tubuh dan pikiran. Setiap pikiran berdosa dari Shinki akan membebani dan menyakiti dewa yang mengikatnya. Yato kemudian menerima panggilan dari seorang klien dan berteleportasi bersama Yukine untuk menjalankan tugasnya. Tanpa disengaja, Hiyori dalam bentuk setengah rohnya ikut terbawa. Mereka bertiga pun tiba di kuil Tenjin, dewa pembelajaran. Ternyata, Tenjin memanggil Yato untuk meminta bantuannya membasmi Ayakashi yang berkeliaran di rel kereta api terdekat. Tenjin juga memperkenalkan Shinki barunya, Mayu, yang dulu merupakan Shinki Yato dengan nama Tomone. Setelah perdebatan kecil, Mayu setuju untuk menunjukkan lokasi Ayakashi kepada mereka. Mayu menjelaskan bahwa daerah tersebut diselimuti oleh badai Ayakashi yang membuat orang dirasuki hingga melakukan bunuh diri di rel. Hiyori sangat terguncang dan ingin menyelamatkan orang-orang, namun Yato dengan dingin berkata bahwa jika seseorang ingin mati, maka mereka harus dibiarkan mati, karena jiwa yang sudah dirasuki tidak bisa lagi menjadi Shinki. Pernyataan ini membuat Hiyori sangat marah, dan ia pergi sendiri mencoba membasmi Ayakashi. Mayu lalu mengingatkan Yato bahwa ia sudah menerima bayaran dari Tenjin, dan Yukine ikut mempertanyakan apakah Yato benar-benar akan membiarkan Hiyori menghadapi bahaya sendirian. Akhirnya, Yato memutuskan untuk ikut campur dan mengejar Hiyori. Sementara itu, Hiyori mencoba menendang salah satu Ayakashi yang sedang merasuki seorang siswa, namun malah ditangkap dan diikat di rel kereta. Tepat sebelum kereta melintas, Yato dan Yukine tiba dan menyelamatkannya. Bersama-sama, mereka berhasil membasmi Ayakashi dan mencegah sang siswa dari tindakan bunuh diri. Saat senja, Hiyori menyusul mereka dan menyatakan kegembiraannya karena Yato memutuskan untuk membantu orang. Namun, Yato tidak menanggapi pujian itu dan mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mati di depan Shinki-nya jika ia bisa mencegahnya. Ia menegaskan bahwa manusia harus menghargai hidup mereka, apapun keadaannya. Hiyori kemudian merenung bahwa para Shinki adalah jiwa-jiwa muda yang kemungkinan besar tidak mati karena pilihan mereka sendiri, sehingga mereka adalah jiwa-jiwa yang masih ingin hidup. Di kuil Tenjin, Yukine terbangun kedinginan. Yato memberinya jaket capi palen yang ia temukan di tempat sampah amal sebagai hadiah karena telah menyelesaikan tugas pertamanya dengan baik. Saat Yukine bersiap untuk tidur, seorang gadis muda misterius terlihat mengamati mereka dari gerbang kuil. Yato yang sedang bermimpi menjadi dewa kaya dan terkenal, namun suasana itu segera buyar saat Yukine menendangnya dari tangga karena terlalu berisik di tengah malam. Keesokan paginya, Hiyori datang membawakan bekal makan siang untuk Yato dan Yukine dengan harapan Yato akhirnya mau mendengarkan permintaannya untuk memperbaiki kondisinya sebagai setengah hantu. Namun, bukannya mendengarkan, Yato malah memamerkan barang-barang tak berguna yang ia klaim bisa mewujudkan mimpinya, padahal jelas itu semua adalah penipuan.
Hiyori marah dan menegurnya agar bersikap dewasa, terutama demi kebaikan Yukine. Yato lalu mengajak Hiyori dan Yukine untuk bertemu Kofuku, yang ia perkenalkan dengan santai sebagai pacarnya. Sesampainya di sana, suasana berubah menjadi kacau ketika Yato mencoba menipu Kofuku, hingga membuat Daikoku, Shinki Kofuku yang sangat protektif, menendang Yukine ke dinding karena dianggap tidak sopan. Meski begitu, mereka tetap diterima masuk. Saat menikmati teh, Kofuku menyebut Yato sebagai dewa yang menakutkan, merujuk pada reputasi buruknya yang sudah beredar. Tak lama kemudian, Yato menerima panggilan pekerjaan. Ia segera membawa Yukine dan Hiyori ke sebuah gedung tinggi. Namun, ternyata panggilan itu berasal dari seseorang yang salah sambung. Seorang pemuda bernama Yusuke yang berdiri di atap dan berniat bunuh diri, hanya ingin menelepon orang tuanya sebelum mengakhiri hidup. Ketika Yato muncul tiba-tiba, ia malah menimpa Yusuke dan menyebabkan mereka semua jatuh dari atap. Di sela kekacauan, Yusuke memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Ia pernah menjalin hubungan dengan seorang gadis dari keluarga kaya yang posesif. Karena berusaha membahagiakan gadis itu, Yusuke terlilit hutang hingga bangkrut. Tak sanggup lagi menjalani hidup, ia memutuskan untuk bunuh diri. Ketika Yato meminta untuk melihat foto gadis tersebut, ternyata itu adalah Kofuku. Ini mengejutkan Hiyori dan Yukine, dan Yato pun menjelaskan bahwa Kofuku adalah Binbo Ugami, dewa kemiskinan, yang membawa kesialan dan kehancuran bagi siapapun yang dekat dengannya. Yato menawarkan untuk memutuskan ikatan antara Yusuke dan Kofuku, namun Yusuke menolak karena ia lebih memilih mati daripada melupakannya. Marah dengan pemikiran itu, Yato meninju Yusuke dan mengatakan bahwa orang yang memilih untuk mati tidak pantas mencintai siapapun. Ia kemudian menggunakan Yukine sebagai senjata untuk memutuskan ikatan mereka. Yusuke pun mendarat dengan selamat di trotoar dan nomor Kofuku telah terhapus dari ponselnya. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Kofuku, dan Daikoku menegur Kofuku karena pergi tanpa izin. Ia juga mengingatkan bahwa memutus ikatan adalah tindakan serius dan tidak mudah, terlebih bagi Shinki yang masih pemula seperti Yukine. Namun, ia juga memuji Yato karena berhasil menangani tugas itu dengan baik, dan memberikan pembayaran sebagai bentuk terima kasih. Hiyori memilih untuk tetap tinggal dan bertanya lebih lanjut tentang reputasi Yato sebagai dewa yang menakutkan. Kofuku lalu mengungkap bahwa Yato pernah membunuh Shinki miliknya sendiri, dan juga manusia, yang menunjukkan sisi gelap masa lalunya. Daikoku menambahkan bahwa dewa-dewa yang tidak dikenal harus menerima dan mengabulkan keinginan siapapun agar bisa bertahan hidup, tak peduli permintaan itu datang dari orang baik atau jahat. Merasa terguncang, Hiyori mengejar Yato dan Yukine dan bertanya mengapa Yato mempertemukannya dengan Kofuku. Yato menjelaskan bahwa jika sesuatu buruk terjadi pada dirinya, Yukine harus tahu kemana harus pergi, yakni ke Kofuku dan Daikoku untuk mencari bantuan. Hiyori pun menyetujui hal itu. Yukine terlihat duduk menyendiri di tepi danau. Ia lalu diganggu oleh kemunculan sosok misterius bernama The Stray, seorang Shinki liar yang mengungkapkan bahwa dia juga pernah menjadi Shinki Yato, dan akan selalu menunggu saat Yato memanggil namanya kembali, membuka jalan untuk misteri baru tentang masa lalu Yato dan relasi rumitnya dengan para Shinki. Yato mulai melatih Yukine untuk menggunakan kekuatan khusus Shinki yang disebut Borderline, sebuah penghalang yang bisa melindungi dari serangan Ayakashi dan menjadi senjata bertahan utama bagi para Shinki. Mengejutkannya, Yukine langsung berhasil menciptakan Borderline yang sangat kuat dalam percobaan pertamanya, sesuatu yang belum pernah Yato lihat sebelumnya. Setelah latihan, Hiyori memutuskan bahwa ia akan menjaga Yukine karena ia merasa Yato terlalu sembrono dan tidak bertanggung jawab untuk mengurusnya. Yukine pun ikut Hiyori ke rumahnya dan berhasil diselundupkan masuk ke kamar kakaknya yang kosong karena sudah lama tidak dihuni. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama karena Yato tiba-tiba muncul di belakang orang tua Hiyori yang baru pulang. Ia menyelinap ke rumah, mencuri makanan dan minuman, lalu pergi begitu saja. Di luar rumah, Hiyori berdebat dengan Yato tentang tempat tinggal Yukine, dan Yato menjelaskan bahwa tidur di kuil sebenarnya membuat mereka aman karena malam adalah waktu berbahaya bagi makhluk dari Far Shore. Ia juga mengungkap bahwa Yukine takut akan kegelapan. Hal ini terbukti saat malam tiba dan Yukine datang ke kamar Hiyori setelah lampunya dimatikan oleh ayahnya. Hiyori mengizinkannya tidur di ranjang yang sama, tapi Yukine kemudian tergoda oleh pikirannya sendiri dan hampir menyentuh Hiyori secara tidak pantas. Ia langsung dihentikan oleh Yato yang muncul tiba-tiba. Yukine pun marah, menuduh Yato tidak membutuhkannya karena ia sudah memiliki Shinki lain, yaitu The Stray. Di tempat lain, Dewa Perang Bishamonten dan para Shinki-nya terlihat sedang berpatroli dan membasmi Ayakashi dengan efisien menggunakan kekuatan gabungan mereka. Keesokan paginya, Hiyori dan Yukine pergi berbelanja, dan Hiyori menawarkan untuk membelikannya sarung tangan. Namun, Yukine menolak dan malah mencuri skateboard dari toko. Hiyori menegurnya keras dan menyuruhnya meminta jika ingin sesuatu. Merasa tersinggung, Yukine kabur.
Yato kemudian muncul dan mengingatkan Hiyori bahwa para dewa dan Shinki berbagi pikiran dan tubuh, dan bahwa setiap perbuatan buruk Yukini memberikan rasa sakit padanya. Ia juga menjelaskan bahwa rasa sakit itu hanya bisa dirasakan oleh dewa, dan hubungan ini sebenarnya membantu dewa membedakan benar dan salah. Namun, dewa tetap bebas melakukan apapun, termasuk menyakiti dan membunuh. Pernyataan ini membuat Hiyori teringat kata-kata Kofuku tentang masa lalu kelam Yato dan segera pergi mencari Yukine. Sementara itu, Yukini yang ketakutan karena malam mulai turun, berusaha mencari tempat berlindung. Ia menemukan seorang gadis kecil yang ternyata adalah roh korban tabrak lari. Gadis itu meminta Yukini untuk menemaninya sampai ibunya datang, dan Yukini setuju. Saat malam sepenuhnya tiba, sekumpulan Ayakashi mendekat dan mencoba menipu gadis itu dengan janji bisa mempertemukannya dengan ibunya. Yukini menyingkirkan rasa takutnya dan melindungi sang gadis dengan borderline. Namun terlambat, gadis itu telah terinfeksi. Ketika kegelapan menelan mereka, Yato datang menyelamatkan Yukini dan Hiyori. Yukini memohon agar gadis itu diselamatkan, namun ngeri saat melihat Yato memotong kaki hantu gadis tersebut. Yato menjelaskan bahwa roh gadis itu telah dimakan dan satu-satunya jalan untuk membebaskannya adalah dengan membunuhnya. Dengan sedih, Yukini menyaksikan Yato menebas hantu itu, melepaskan jiwanya agar bisa beristirahat dengan tenang. Yukini terbaring di tempat tidur dalam keadaan kesal dan gelisah setelah kejadian tragis di mana Yato menggunakannya untuk membunuh roh gadis kecil alih-alih menyelamatkannya. Hiyori, yang merasa kasihan padanya, meninggalkan kue dan coklat panas di depan pintu sebagai bentuk perhatian. Namun, pikiran Yukini yang semakin dipenuhi kegelapan membuatnya berhalusinasi bahwa makanan itu diracuni oleh Ayakashi, sehingga ia melarikan diri. Dipenuhi kemarahan dan kebingungan, ia menuju ke mall, mengingat kembali berbagai kejadian yang membuatnya marah, terutama perlakuan Yato padanya, dan mencuri papan luncur. Aksi ini berdampak langsung pada Yato, yang tiba-tiba merasakan sakit menusuk karena hubungan batin antara dewa dan Shinki. Sementara itu, Hiyori keluar mencari Yukine, bingung mengapa Yato belum mencarinya. Dalam pencariannya, dia bertemu teman-temannya Aki dan Yama, yang menggodanya tentang Yukine ketika dia menanyakan keberadaannya. Saat Yukine berseluncur dengan skateboard curiannya, Yato akhirnya menghentikannya dan menanyakan asal-usul papan itu. Yukini berbohong dan mengatakan Hiyori yang membelikannya. Hiyori, yang tiba di tempat kejadian, dengan cepat menutupi kebohongannya dan membenarkan klaim Yukine, berusaha menenangkan situasi. Namun, ketegangan meningkat dengan kedatangan Bishamon, dewa perang yang dendam terhadap Yato, bersama Shinki-Shinkinya, termasuk singa besar bernama Kuraha dan cambuk bernama Kinuha. Bishamon langsung menyerang Yato dan Yukine, yang terpaksa melarikan diri. Bishamon melacak mereka menggunakan Shinkinya yang lain, Kazuma, yang berbentuk anting bunga. Dalam pelarian itu, Yato menjelaskan kepada Yukini bahwa hampir seluruh perlengkapan Bishamon, senjata, pakaian, bahkan tunggangannya, adalah Shinki. Sementara itu, Hiyori yang khawatir pergi ke Kofuku dan Daikoku, memohon bantuan mereka. Mereka bertiga akhirnya menemukan lokasi Yato melalui kemampuan Hiyori mencium aromanya di Far Shore. Yato dan Yukini akhirnya berhasil beristirahat sejenak, dan Yukini dengan ragu bertanya apakah Yato benar-benar pernah membunuh salah satu Shinki Bishamon. Yato mengakui bahwa itu benar. Yukini, yang merasa tidak diinginkan, mempertanyakan apakah Yato masih membutuhkannya, apalagi dengan kehadiran Nora, The Stray, sebagai alternatif. Namun, sebelum mereka sempat menyelesaikan percakapan itu, Bishamon kembali menyerang. Pertarungan semakin sengit hingga Kofuku muncul dan menghentikannya sementara dengan memanggil Shinkinya, Koki, dan membuka ventilasi Far Shore, menyebabkan Ayakashi beterbangan dan mengacaukan pertempuran. Bishamon memanfaatkan kekacauan itu untuk memerintahkan Kuraha menyerang Yato, namun Nora tiba-tiba muncul dan mengikat Kuraha, memberikan celah bagi Yato untuk menyerang balik dan melukai mata Kuraha. Bishamon sangat marah, tetapi sebelum ia melanjutkan serangan, Kazuma muncul dalam wujud manusianya dan menghentikannya, memperingatkan bahwa keberadaannya di sana dapat mengundang lebih banyak Ayakashi karena energi negatif. Ia meyakinkan Bishamon untuk mundur, lalu diam-diam membungkuk hormat kepada Yato sebelum pergi bersama tuannya. Yato terlihat mencoba membersihkan penyakit yang dirasakannya akibat tindakan buruk Yukine, tapi usahanya gagal. Nora kembali muncul, menawarkan dirinya untuk digunakan oleh Yato, memperkuat godaan dan konflik batin yang Yato hadapi antara kesetiaan terhadap Yukini dan kemudahan yang ditawarkan oleh Nora.
Bishamon berbicara dengan Kazuma mengenai vent, lubang ke dunia Far Shore, yang dibuka oleh Kofuku seminggu sebelumnya. Ketika Bishamon menyinggung Yato, Kazuma menghindari topik dan malah menegurnya karena terlalu terbawa emosi dan kurang memperhatikan Shinkinya dalam pertempuran. Ia menekankan bahwa tugas mereka belum selesai, karena banyak Ayakashi yang terlepas dari vent dan harus diburu. Bishamon lalu memanggil semua Shinkinya dan berangkat untuk memburu para Ayakashi tersebut. Sementara itu, Hiyori pergi ke kamar Yukini dengan maksud mengantarkan makanan, namun yang ditemukannya di sana adalah Yato yang tengah bersantai di tempat tidur sambil makan. Yato mengaku bahwa Yukin pergi menemui Dewa Tenjin. Khawatir, Hiyori segera mengunjungi Tenjin dan mengetahui bahwa Yato sempat memohon agar Tenjin mengambil Yukini sebagai Shinkinya, dengan alasan bahwa ia sudah memiliki Nora. Di sisi lain, Yato tampak di sebuah sumur mata air, berusaha membersihkan dirinya dari penyakit akibat dosa Yukini dan mengisi botol air suci, sambil mengingat ucapan Nora yang menyuruhnya menyingkirkan Yukini dan kembali menggunakan dirinya. Di atap, Hiyori memikirkan semua ini dan melihat Bishamon dari kejauhan, tetapi kemudian ditemukan oleh Kazuma. Kazuma mengetahui bahwa Nora, yang mampu melihat para dewa dan arwah, menyembunyikan keberadaan Hiyori dari Bishamon. Dalam percakapan mereka, Kazuma memperingatkan Hiyori untuk menjauhi Bishamon jika ia masih ingin hidup. Ketika Hiyori bertanya mengapa Kazuma membantunya padahal tuannya membenci Yato, Kazuma menjelaskan bahwa meski Bishamon menganggap Yato sebagai musuh, Yato pernah menjadi penyelamatnya. Ia memperingatkan bahwa Yukini harus segera ditangani, atau ia akan menyebabkan kematian Yato. Namun, Hiyori menolak gagasan tersebut, dengan mengatakan bahwa Yukini dulunya manusia, dan bertanya apakah membunuh Regalia tidak sama saja dengan membunuh orang. Pertanyaan ini membawanya mengingat ucapan Kofuku tentang masa lalu kelam Yato sebagai dewa bencana, yang pernah membunuh manusia dan Regalia. Di sisi lain, Yukini kecewa setelah ditolak oleh Tenjin sebagai Shinki dan mulai mengomel, hanya untuk dihentikan oleh kehadiran tiba-tiba Yato yang justru menertawakannya. Ia mengatakan mereka mendapat pekerjaan, yang ternyata hanya pekerjaan paruh waktu di sebuah toko serba ada. Yukini marah dan merasa tidak dihargai, apalagi saat melihat Kofuku dan Daikoku datang bersama Hiyori, meminta Yato untuk melakukan tugas aslinya, membasmi Ayakashi. Merasa putus asa dan tidak diinginkan, Yukini tertangkap saat mencoba mencuri uang amal dan melarikan diri. Yato mengejarnya, dan Hiyori turut menyusul, memohon kepada Yato untuk memperlakukan Yukini sebagai manusia, bukan sekadar alat. Dalam pelariannya, Yukini bertemu Nora yang menggoda dan memanipulasinya, menyebut warna matanya mirip buah hawthorn yang hambar, gambaran simbolis atas ketidakberartian dirinya. Nora perlahan-lahan mencoba menarik Yukini untuk meninggalkan Yato. Yato dan Hiyori berhasil menemukan Yukini kembali, namun saat seekor fantom muncul, mereka harus bertempur. Yukini, yang pikirannya terganggu oleh kata-kata Nora, menyebabkan pedangnya tumpul dan sulit digunakan Yato dalam pertempuran. Dalam situasi genting, Yato menuangkan air mata air suci ke bilah pedang Yukini agar bisa menebas fantom tersebut. Setelah fantom dikalahkan, adegan beralih ke Nora yang berdiri di sebuah gang gelap, saat Rap, seorang sosok misterius, muncul. Ia mengatakan bahwa Yato telah menolaknya, dan bahwa Yato sudah tidak pantas lagi menyandang reputasinya sebagai dewa bencana. Hiyori yang sedang berada di kamar mandi perempuan. Ia mengingat kejadian memalukan di masa lalu saat Yato dan Yukini tiba-tiba teleport ke bilik tempatnya, membuatnya kesal dan langsung melempari mereka dengan gulungan tisu serta memukuli Yato. Yato kemudian menjelaskan bahwa teleportasi itu terjadi karena mereka dipanggil oleh seorang klien, yang kebetulan berada di bilik sebelah. Menyadari hal itu, Hiyori semakin marah dan kembali memukuli Yato. Klien tersebut adalah Manabu Ogiwara, seorang siswa yang menjadi korban perundungan teman-temannya. Ia mencurahkan penderitaannya kepada Yato dan Yukini. Yukini mulai merasa marah dan cemburu terhadap situasi Manabu, yang mencerminkan luka-lukanya sendiri dari masa lalu yang samar. Yato mengingatkan bahwa Yukini tidak bisa marah, karena ia sendiri dulu juga mengalami hal serupa. Yato lalu memberikan Manabu sebuah benda tak terlihat, memperingatkan bahwa benda itu hanya boleh digunakan jika ia benar-benar ingin berhenti menjadi manusia. Sementara itu, Yukini mulai menjelajahi sekolah Hiyori. Ia melihat jaket seragam tergantung dan bertanya-tanya apakah ia dulu pernah memakainya, mengindikasikan bahwa secercah ingatannya perlahan kembali. Ia mendapati dirinya berada di sebuah kelas penuh siswa yang bercanda dan bermain game. Mereka berbicara tentang keluarga dan masa depan mereka. Yukin, yang rindu akan kehidupan normal seperti itu, mencoba mendekat namun tetap tak terlihat, baik secara harfiah maupun emosional. Rasa kesepiannya semakin dalam. Di tempat lain, Kofuku dan Daikoku sedang bersantai di rumah mereka. Saat Kofuku sibuk berkebun dan Daikoku memasak, Bishamon dan para Shinkinya, termasuk Kazuma, Kuraha, dan yang lain, muncul meminta ramalan tentang lokasi vent berikutnya. Kazuma menyebut bahwa jumlah ventilasi kini jauh lebih banyak dari biasanya.
Bishamon memperingatkan Kofuku, tapi Kofuku balik mengancam, jika Yato terluka karena Bishamon, maka ia harus bersiap menghadapi badai besar. Ancaman itu cukup membuat Bishamon mundur. Setelah mereka pergi, Daikoku memeluk Kofuku dengan lembut, mengatakan bahwa ia makin mencintainya. Sementara itu, Manabu, yang selama ini menyimpan benda tak terlihat pemberian Yato, akhirnya menghadapi salah satu pengganggunya. Tekanan batin yang hebat membangkitkan sebuah pantom yang mendorongnya untuk menyerang. Manabu hampir terjerumus ke dalam kegelapan saat ia mengacungkan pemotong kotak ke arah pengganggu. Namun, ia tiba-tiba mengingat kata-kata Yato, tentang pilihan untuk tetap menjadi manusia, dan berhenti. Ia menjatuhkan alat itu dan melarikan diri dalam ketakutan. Hiyori bergegas menghampirinya, dan Yato, yang memperhatikan dari kejauhan, tersenyum puas. Ia mengatakan bahwa yang dibutuhkan Manabu hanyalah satu teman yang benar-benar memahami dirinya. Namun di tempat lain, Yukini terpuruk dalam keputusasaan. Ia duduk sendiri, menangis dalam diam sambil menyaksikan kebahagiaan orang lain. Ia ingin sekali menjadi bagian dari dunia itu, dunia yang kini telah terlepas darinya. Saat ia melihat bayangannya di jendela dan mengingat kata-kata Nora tentang ketidakberartiannya, amarah meledak. Ia mengambil tongkat besi dan menghancurkan jendela dengan brutal. Satu persatu kaca jendela sekolah pecah, dan setiap kali ia menghancurkan sesuatu, rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke tubuh Yato, yang tergeletak di tanah dalam penderitaan hebat akibat penyakit dari dosa Yukine. Hiyori, yang menemukannya, langsung menggendong Yato di punggungnya, dengan tekad membawa mereka mencari bantuan. Ia akhirnya menemukan Yukine yang sedang berdiri membeku. Ia memarahi Yukine, menjelaskan bahwa setiap tindakan tidak bermoral yang dilakukan Yukine akan menyakiti Yato secara fisik. Meski Yukine berusaha bersikap tak peduli, Hiyori memaksanya ikut demi menyelamatkan nyawa Yato. Mereka pun pergi ke rumah Kofuku dan Daikoku untuk meminta bantuan. Namun, Daikoku dengan tegas menolak, bahkan memasang pembatas spiritual untuk mencegah mereka masuk. Hiyori memohon dengan sepenuh hati, tapi Daikoku tetap bersikukuh menutup pintu. Dengan Yato yang sekarat dan Yukine yang masih tenggelam dalam kebingungan, Yato tergeletak lemah dan nyaris mati, tubuhnya rusak parah akibat dosa Yukine yang tak diakui. Melihat keadaan itu, Daikoku segera memasang garis batas untuk mencegah energi negatif menyebar lebih jauh. Hiyori memohon dengan penuh emosi agar Daikoku dan Kofuku membantu mereka. Setelah ragu sejenak, Daikoku akhirnya mengizinkan Hiyori masuk, namun menahan Yukine dan Yato di luar batas. Di dalam, Kofuku menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yato adalah dengan melakukan ritual suci, ablution, wudu, yakni menghukum Shinki yang telah mengotori tuannya dengan dosa. Daikoku segera berangkat mencari dua Shinki lain yang bersedia membantu dalam upacara yang sangat berisiko itu. Ia pertama-tama mengunjungi kuil Tenjin dan menjelaskan kondisi Yato. Reaksi Tenjin dan para Shinki-nya penuh kecemasan. Banyak dari mereka takut mengambil bagian dalam ritual karena risikonya terlalu tinggi. Hanya Mayu, Shinki Tenjin yang dulu bekerja bersama Yato, yang menawarkan diri. Meskipun begitu, Daikoku tetap kekurangan satu orang lagi. Sementara itu, di tempat Kofuku, Yato semakin melemah. Yukine mulai merasa tertekan dan hendak kabur, tapi belum sempat ia pergi, muncul Kazuma, Shinki terpercaya dari Bishamon Ten. Semua orang terkejut melihat musuh bebuyutan Yato mengulurkan bantuan, tapi Kazuma berkata bahwa ia berutang budi pada Yato. Ia juga menjelaskan bahwa Hiyori telah datang secara pribadi kepadanya, sebuah tindakan yang bisa membahayakan nyawanya jika Bishamon mengetahuinya. Kazuma memeriksa kondisi Yato yang hampir sepenuhnya rusak. Ia memohon agar Yato memutuskan hubungan dengan Yukine dan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Yato menolak dengan tegas. Ketika Kazuma menanyai Yukine soal dosa yang telah ia perbuat, Yukine menolak mengaku. Daikoku pun menyuruhnya membuka bajunya, dan terlihatlah jejak korupsi Ayakashi menutupi punggungnya. Ritual ablution pun dimulai. 3 Shinki, Kazuma, Mayu, dan Daikoku, membentuk batas spiritual yang menyelimuti Yukine. Tubuh Yukine segera diliputi cahaya, matanya bersinar merah, dan ia menjerit dalam kesakitan luar biasa, rasa sakit yang juga harus ditanggung oleh Yato. Ketiganya memaksanya untuk mengakui dosa-dosanya, tapi Yukine justru menolak. Ia marah, mengancam, dan menyalahkan rasa irinya pada yang hidup. Dari tubuhnya, sayap hitam mulai tumbuh, menandakan korupsi semakin dalam. Mayu dan Kazuma mulai kehilangan harapan. Kazuma bahkan menyarankan agar Yukine dibunuh sebelum semuanya terlambat. Tapi Daikoku tetap teguh. Sementara itu, nama Yukine nyaris sepenuhnya dikotori. Yato, yang hampir lenyap, tahu bahwa hanya satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, Yukine harus mengakui seluruh dosanya dan bertobat. Saat semuanya tampak sia-sia, Hiyori berteriak penuh air mata, memohon agar Yukine tidak menyerah. Ia jatuh, namun kembali berdiri, memanggil Yukine sebagai temannya, dan memperingatkannya bahwa jika ia terus bertindak seperti itu, mereka tidak bisa lagi menjadi teman.
Kata-katanya menusuk hati Yukine, yang akhirnya menyadari ia tidak sendiri. Ia menangis dan mengakui semua kesalahannya, dari mencuri, iri, marah, hingga keinginannya untuk hidup kembali. Dengan pengakuannya, cahaya terang meledak, nama Yukine bersinar murni, dan korupsi pun menghilang. Tubuh Yato pulih sepenuhnya, dan beban penyakitnya sirna. Ritual berhasil. Keesokan paginya, semua terlihat lelah namun lega. Yato dan Yukine duduk berdampingan, merasakan bahwa mereka selamat. Saat mereka menyatakan hal itu, Kofuku dengan santai mengingatkan mereka bahwa mereka sebenarnya sudah mati sejak awal, membuat suasana sedikit ringan. Yato dengan tulus berterima kasih kepada semua orang atas bantuan mereka. Yato dan Yukine lalu menemui Hiyori dan meminta maaf. Yato menyadari bahwa jika bukan karena Hiyori, ia mungkin sudah tidak ada. Hiyori, yang sejak awal terus memperjuangkan mereka, memeluk Yato dan Yukine erat-erat, menangis bahagia karena keduanya selamat. Setelah melewati masa kelam pertobatan Yukine, kehidupan Yato, Yukine, dan Hiyori perlahan mulai tenang. Yukine kini memiliki pekerjaan paruh waktu, bekerja untuk Daikoku, sebagai bentuk penebusan atas uang yang pernah ia curi dan untuk membantu Yato yang nyaris tidak pernah bekerja dengan serius. Yukine pun mulai menunjukkan niat belajar, meminjam buku-buku lama Hiyori agar bisa mengejar apa yang dipelajari anak-anak seusianya. Tindakan sederhana ini membuat Yato dan Hiyori menangis bahagia, tersentuh melihat perkembangan Yukine. Namun, kedamaian mereka seketika terusik saat Kofuku muncul, mengingatkan Hiyori bahwa ia masih memiliki utang 10 juta yen, karena telah 2 kali meminta bantuannya untuk menyelamatkan Yato. Untungnya, Yato berhasil menegosiasikan diskon hingga 90%, tapi tetap saja, Hiyori kini masih memiliki utang 1 juta yen. Merasa ditipu, Hiyori pun menghajar Yato, menyuruhnya bertanggung jawab dan membantunya membayar utang tersebut. Sementara itu, Yato mengunjungi Tenjin untuk menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan dalam upacara Wudu Yukine. Pertemuan itu dengan cepat berubah menjadi perang mulut antara kedua dewa, saling sindir tentang reputasi dan gaya kerja mereka masing-masing. Di sisi lain, Mayu berjalan bersama Hiyori dan Yukine, membahas isu serius. Salah satu Shinki Tenjin bernama Miu menghilang. Mayu menjelaskan bahwa Miu dibuang karena menyengat Tenjin, yakni menyakiti dirinya sendiri, dan memperingatkan bahwa penyakit spiritual seperti itu bisa menular, mengarah pada kekhawatiran baru bagi Yukine. Setelah konfrontasi verbal, Yato berbicara lebih serius dengan Tenjin, mengungkapkan bahwa ia telah berjanji pada Hiyori untuk memperbaiki kondisinya, yaitu kecenderungannya keluar dari tubuh secara tidak terduga. Sekarang, setelah diselamatkan oleh Hiyori dan Yukine, Yato merasa harus benar-benar bertanggung jawab. Namun Tenjin menyarankan hal yang lebih radikal, memutus hubungan dengan Hiyori. Karena menurutnya, keterikatan dengan dunia Far Shore mungkin menjadi akar dari masalahnya. Di tempat lain, Hiyori dan 2 teman sekolahnya membuat rencana untuk mengunjungi kuil saat tahun baru. Ketika Yato dan Yukine tengah sibuk dengan pekerjaan bersih-bersih, Hiyori menelepon dan mengundang mereka untuk datang bersama. Namun, 2 ancaman dalam bayang-bayang telah muncul. Rabo dan Stray, Nora, mengamati Hiyori dari atas gedung, dengan Rabo diam-diam merencanakan sesuatu yang berbahaya terhadapnya. Saat pertemuan di kuil, Hiyori tiba-tiba berubah ke wujud hantu, dan mengejar sosok yang ia kira Yato. Namun, itu adalah umpan, karena saat ia terpisah, Nora menyerangnya dengan Ayakashi berbentuk serigala. Hiyori bertarung sebaik mungkin, menghindar dan bertahan hingga fajar. Ketika cahaya pagi tiba, Ayakashi pun menghilang, meninggalkan percakapan gelap dan menyeramkan antara Hiyori dan Nora, yang memperingatkannya akan konsekuensi keterikatannya dengan Yato. Sementara itu, Yato dan Yukine menerima permintaan untuk membunuh Ayakashi liar, tapi mereka segera sadar bahwa itu lebih dari sekadar misi biasa. Mereka dihadapkan pada Ayakashi kuat seperti kalajengking, dan harus bertarung mati-matian. Setelah berhasil menyelesaikan pertarungan, mereka bergegas menuju kuil, khawatir akan Hiyori. Namun ketika mereka akhirnya bertemu kembali dengan Hiyori, ada hal yang tidak terduga. Hiyori tidak mengingat mereka sama sekali. Tatapan kosong dan ketidaktahuannya mengiris hati. Rabo, dari atas gedung, menyaksikan semua ini dengan puas. Serangan pertamanya berhasil, dan ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Yato dan Shinki-nya. Setelah kehilangan ingatan tentang Yato dan Yukine, Hiyori hidup seperti biasa, tanpa menyadari bahwa ada bagian penting dari dirinya yang hilang. Di sisi lain, Yato dan Yukine berusaha mencari cara untuk mengembalikan ingatan Hiyori. Dalam pencarian tersebut, mereka berhadapan dengan Nora,
atau lebih tepatnya The Stray, yang kini kembali menggunakan nama lamanya, Furuhime. Dengan nada sinis dan misterius, ia mengungkapkan dialah yang telah mencuri ingatan Hiyori tentang Yato, sebagai bagian dari rencananya bersama Rap. Furuhime memberikan syarat kejam, jika Yato ingin mengembalikan ingatan Hiyori, ia harus mengalahkan Rap. Segera setelah itu, Rap muncul, membawa aura mengancam. Ia menyerang Yato tanpa ragu, berusaha membangkitkan sisi lama Yato, sisi gelap sebagai dewa bencana. Yato yang kini hidup dengan cara berbeda, jelas kewalahan menghadapi kekuatan brutal Rap dan Furuhime. Mereka akhirnya mundur, namun meninggalkan pesan jelas, pertarungan belum selesai. Melalui percakapan lebih dalam, terungkap bahwa Rap adalah seorang dewa bencana, sama seperti Yato di masa lalu. Ia dikenal sebagai dewa yang menjawab doa untuk membunuh, baik manusia, Ayakashi, maupun dewa lain. Dahulu, Rap dan Yato pernah bekerja bersama, tenggelam dalam dunia pembunuhan dan kehancuran. Kini, Rap ingin Yato kembali ke jati dirinya yang lama, agar mereka bisa berhadapan dalam pertarungan sejati. Yato mulai dilanda konflik batin. Apakah benar memulihkan ingatan Hiyori? Apakah pantas? Mengingat bahwa Hiyori kini hidup damai dan bebas dari bahaya. Namun, Yukini menolaknya menyerah. Ia membawa buku gambar penuh kenangan, berisi momen-momen kecil yang mereka lalui bersama Hiyori, tawa, petualangan, dan persahabatan. Buku itu jadi pengingat bahwa hubungan mereka nyata, dan layak diperjuangkan. Di tempat lain, Furuhime mengungkapkan fakta mengejutkan. Ingatan Hiyori semakin memudar, dan kini bahkan ingatan tentang Yukini ikut menghilang. Jika tidak segera dikembalikan, jiwa Hiyori akan menjadi wadah kosong, kehilangan esensinya. Mengetahui ini, Yato dan Yukini tak punya pilihan selain bertindak. Meskipun berbahaya, mereka memutuskan akan mengembalikan ingatan Hiyori, tidak peduli konsekuensinya. Mereka pun mendatangi Hiyori, bertekad menyampaikan niat mereka secara langsung. Namun saat mereka hendak pergi, Yato secara refleks menyentuh bahu Hiyori, yang merespons dengan meraih lengan Yato, sebuah gerakan kecil namun penuh makna. Meski pikirannya tak mengenali mereka, tubuhnya mengingat. Yato dan Yukin memindahkan diri menggunakan kekuatan ilahi, meninggalkan Hiyori tergeletak di tanah. Di tengah reruntuhan dan kabut masa lalu, Rap berdiri di kuil yang sepi, mengomentari kehancurannya dan takdirnya sebagai dewa bencana, sama seperti Yato di masa lalu. Ia memanggil kembali ingatan lama, ketika dirinya dan Yato dikenal sebagai pembawa malapetaka. Di saat yang sama, Yato, Yukin, dan Hiyori muncul, menantang keduanya, Rap dan Furuhime, Nora. Begitu melihat Hiyori ikut serta, Yato terkejut dan memerintahkannya untuk pergi, tapi Hiyori menolak. Tanpa banyak kata, Yato langsung menyerang Rap dengan Seki, memulai pertarungan sengit. Keduanya bertukar serangan brutal, hingga Rap berhasil menjebak Yato dalam gelembung air. Tercekik dan terjebak, Yato hampir tak berdaya, namun Hiyori melompat, meraih dan menariknya keluar, menyelamatkannya. Yato sempat memarahi Hiyori karena tak melarikan diri, namun langsung mengucapkan terima kasih. Pertarungan berlanjut, dan Rap, dalam usahanya membangkitkan sisi gelap Yato, mengincar Hiyori. Ia mencoba membunuhnya. Tetapi Yato dan Yukin menghalanginya, lalu ketiganya melarikan diri dari tempat tersebut. Menyadari Hiyori adalah target utama, Yato menyuruh Yukini membawa Hiyori menjauh, namun Yukini menolak karena itu berarti Yato akan bertarung tanpa senjata. Tiba-tiba, Rap muncul di atas mereka, memegang bola ajaib berisi ingatan Hiyori. Ia melemparkannya, dan saat Yato mencoba menangkapnya, Rap menebasnya lebih dulu, membuat Hiyori pingsan. Amarah Yato pun meledak. Ia memanggil Seki dan melancarkan serangan balik, menebas Rap hingga terpental ke kolam. Rap tak tinggal diam. Ia menyerap badai dan bersatu dengan Ayakashi, menjadi lebih kuat dan mengerikan. Pertarungan mencapai klimaks, dan tanah longsor mengancam menimpa Hiyori. Tapi Yukini memperingatkan Yato, yang langsung menyelamatkannya tepat waktu. Dalam pelukan Yato, Hiyori mencium aroma khasnya, dan perlahan kesadarannya kembali, ingatannya pulih. Saat bangun, ia menendang Yato karena malu, lalu diseret kembali oleh Rap. Kini, Yato tahu ini harus diakhiri. Ia memberitahu Yukini bahwa mereka bisa menyerang tanpa menyakiti Hiyori. Karena ini seperti menggunakan batas, mereka bisa memilih siapa yang hidup dan siapa yang tidak. Dengan keyakinan itu, mereka mengalahkan Ayakashi yang bersatu dengan Rap, membebaskan Hiyori. Rap, terluka parah, mencoba menyerang terakhirnya,
Tetapi Yato lebih cepat dan menusuknya. Saat tubuh Rap ambruk, Yato melihat wajah lamanya. Rap ternyata bertahan hidup melalui kutukan. Dengan suara lemah, Rap mengungkap bahwa yang ia inginkan hanyalah mati di tangan seseorang yang mengenalnya, karena dewa bencana selalu dilupakan. Saat tubuh Rap lenyap menjadi cahaya, Bishamonten dan Tenjin yang jauh dari lokasi merasakan kematiannya. Di tempat lain, Nora mengamati kehancuran itu, menyesali kegagalannya, dan pergi untuk melapor kepada seseorang yang ia sebut ayah. Di penghujung hari, Yukini bertanya kepada Hiyori apakah ingatannya sudah benar-benar kembali, dan bagaimana ia bisa mengingat mereka. Namun Hiyori hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak tahu pasti, sebuah kebohongan kecil yang manis. Saat mereka duduk bersama, Yato, yang merasa bersalah, menyarankan agar Hiyori memutuskan hubungan dengannya, supaya ia bisa hidup lebih bahagia tanpa gangguan dunia arwah. Tapi Hiyori dengan tegas menolak, menyatakan bahwa ia ingin tetap bersama mereka. Kemudian, saat cerita mereka diceritakan ulang kepada Kofuku dan Daikoku, Yato mengaku bahwa ia hanya keras kepala. Namun Hiyori bersikeras bahwa keinginannya adalah untuk terus bersama mereka selamanya. Terharu oleh kata-kata itu, Kofuku dan Daikoku bersorak bahagia, dan Yato pun berkata dengan senyum ceria bahwa ia akan mewujudkan keinginan Hiyori, dengan biaya 5 yen. Dan itu dia alur cerita dari Noragami, anime yang gak cuma seru tapi juga punya makna mendalam soal eksistensi, harapan, dan ikatan antar makhluk dari dunia yang berbeda. Kalau kamu suka vibe anime yang nyentuh tapi tetap lucu dan keren, Noragami jelas wajib masuk list nonton kamu. Jangan lupa like, komen pendapat kamu tentang Yato dan kawan-kawan, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan anime lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.